Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma intashara al-qurra'u fil aqtar. Thumma intashara mungkonuli tersebar sapa al-qurra'u pira-pira imam qurra, imam qiraat fil aqtari ing dalam pira-pira pejajahan. Wa tafarraqu lan padha berpencar-pencar sapa al-qurra umaman hale pira-pira umat, pira-pira golongan ba'da umamin ing dalam sakwise pira-pira golongan. Wastahara lan dadi masyhur, dadi kuncara min ruwati kulli tariqin saking pira-pira rawine saben-saben dalan min turuqis sab'ati saking pira-pira dalane qiraat kang 7 sapa rawiyani sapa rawi loro. Kemudian para ulama qurra yang disebutkan sebelumnya itu mereka kemudian tersebar, banyak para ahli qiraat yang tersebar di berbagai belahan bumi, di banyak daerah-daerah, dan mereka tersebar umaman ba'da umamin, segolongan dan segolongan yang lain, banyak, intinya banyak. Lalu kemudian menjadi masyhur. Artinya Imam Nafi' yang qira' sab'ah itu, Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr ibn Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, itu murid-murid mereka tersebar di berbagai pelosok negeri, bahkan sampai ke negeri yang lain. Dan banyak murid-muridnya pun melahirkan murid-murid yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Lalu kemudian untuk memudahkan, untuk meringkas, diambil yang paling masyhur. Daripada jalurnya tiap imam, diambil 2 rawi yang paling masyhur, yang paling terkenal. Imam Nafi' ada 2 orang murid yang meriwayatkan dari beliau, 2 rawi yang meriwayatkan dari jalurnya Imam Nafi', yang masyhur siapa? Ibn Amir juga begitu, Abi Amr juga begitu, mempunyai 2, banyak sebetulnya, cuma yang diambil yang masyhur 2 saja. Jadi jalur yang mengarah kepada masing-masing daripada imam yang 7 itu diambil 2 yang paling masyhur. Ini. Fa'an Nafi'in mongko saking Imam Nafi', fa'an Nafi'in mongko iku saking Imam Nafi', artinya rawi dari Imam Nafi', qaulun utawi Imam Qaulun wa Warash lan Imam Warash anhu saking Qaulun. Jadi rawi atau murid yang paling masyhur yang meriwayatkan bacaan Imam Nafi' adalah Imam Qaulun dan murid Imam Qaulun yang namanya Imam Warash. Wa an Ibnu Katsir lan saking Imam Ibnu Katsir Kumbul utawi Imam Kumbul wal Bazzi lan Imam Bazzi an ashabihi saking pira-pira murid Imam Kumbul anhu saking Imam Kumbul, namanya Imam Kumbul, muridnya Ibnu Katsir, masyhur. Imam Kumbul juga punya murid yang banyak, tapi yang paling masyhur ada namanya Al-Bazzi. Imam Kumbul punya murid yang banyak, ashab. Lah, di antara murid-muridnya Imam Kumbul ini ada namanya Imam Bazzi, yang masyhur sebagai imam yang terkenal di bidang qiraat, yang mana murid-murid tersebut ya dari Imam Kumbul juga, Imam Kumbul dari Ibnu Katsir.
Maknanya Al-Bazi an ashabihi anhu, yakni Al-Bazi itu muridnya Imam Kumbul gitu lah. Wa an Abi Amr lan iku sangi Imam Abi Amr Ad-Duri utawi Imam Duri wasusi lan Imam Susi anil Yazidi saking Imam Yazidi anhu saking Ad-Duri. Jadi Abi Amr punya murid diantaranya namanya Ad-Duri. Ad-Duri punya murid namanya Al-Yazidi. Al-Yazidi punya murid namanya As-Susi. Yang masyhur Imam Susi dan Imam Ad-Duri. Rawinya Abi Amr ya ini jalur As-Susi dan Ad-Duri. As-Susi dari mana ngambilnya? Dari Al-Yazidi. Al-Yazidi dari Ad-Duri, Ad-Duri dari Abi Amr. Kadang-kadang murid lebih masyhur ketimbang gurunya. Nah kayak itu Al-Bazi bukan muridnya Imam Kumbul langsung, tapi murid dari murid-muridnya Imam Kumbul. Tapi yang masyhur Al-Bazi. Ada nilai lebihnya mungkin. Wa an Ibni Amir lan iku sange Imam Ibnu Amir Hisham utawi Imam Hisham wa Ibnu Zakwan lan Ibnu Zakwan an ashabihi sange pira-pira murite Hisham anhu sangking Hisham. Wa an Asim lan iku sangking Imam Asim Abu Bakar bin Ayyash utawi Abu Bakar bin Ayyash wa Hafiz lan Imam Hafiz anhu sangking Abu Bakar bin Ayyash. Imam Hafiz itu muridnya Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash muridnya Imam Asim. Yang sering dipakai di Indonesia ini bacaan riwayat Imam Hafiz. Jadi menggunakan bacaan Imam Asim dari rawi Imam Hafiz. Wa an Hamzah lan iku sang Imam Hamzah Khalaf utawi Imam Khalaf wa Khallat lan Imam Khallat an Sulaim sange Imam Sulaim anhu saking Khallat. Wa anil Kisai lan iku saking Al-Kisai Ad-Duri utawi Imam Duri wa Abul Harith dan Imam Abul Harith. Dua-duanya ini mulai dari Al-Kisai, Ad-Duri sama Abul Harith. Kalau diperhatikan di atas rawi daripada Imam Abi Amr itu ada namanya Ad-Duri juga. Jadi Ad-Duri ini menjadi rawi daripada Imam Abi Amr sekaligus beliau juga pernah berguru pada Al-Kisai dan menjadi rawi dari qiraat Imam Al-Kisai. Itu pahaman ibarah seperti itu. Naam. Adapun jenis-jenis bacaannya gimana, rawi ini gimana cara bacanya itu dipelajari lebih detail, lebih mendalam di kitab masalah qiraat. Biasanya sing urusan begini yaitu jurusan tahfidz itu. Mengambil qiraat sab'ah, jadi lebih detailnya. Kalau bacaan yang Imam Ad-Duri gimana, yang Imam Al-Kisai gimana, Abi Amr gimana itu. Naam, jam'ul qiraati utawi iki iku nerangaken ngumpulaken pira-pira bacaan ala riwayati ing atase pira-pira riwayat. Sekarang bab ini menerangkan tentang mengumpulkan bacaan-bacaan. Jadi dikumpulkan biar tidak liar, tidak sakar BDW. Jadi ada pembukuannya, ada pengumpulannya. Riwayat-riwayat yang mengajarkan tata cara qiraat. Tsumma lamma tasa'a mongko nuli semangsane dadi omboh. Apa al-kharqu apa suwean. Wa kadalan meh-meh apa al-batilu perkara kang batil iku yaltabisu iku dadi serupa apa al-batil bil haqqi kelawan kang bener. Nah, ketika semakin meluas dan semakin tersebar, ini perlu adanya pembukuan. Soalnya banyak orang-orang yang kadang-kadang maca Quran sak karepe dhewe, tapi ketika ditanya, ini bacaan siapa ini? Bacaan ini. Padahal imam yang disebutkan tadi itu enggak begitu ngajarkan cara bacaannya. Ini orang-orang dulu seperti itu. Perhatiannya dengan bacaan seperti itu. Kamu baca Maliki, itu dari guru kamu siapa? Guru kamu dari gurunya siapa? Guru siapa sampai betul enggak seperti ini?
Kalau Maliki Yaumiddin itu paketnya bacaan ini dengan ayat-ayat yang lain apa? Kalau Maliki Yaumiddin maka sambungannya nanti ada perbedaannya, riwayatnya bacaannya apa? Kalau zaman sekarang, Masya Allah, himmah sudah merosot. Sing penting maca Qur'an ae wis untung-untungan. Apalagi sampai detail. Kenapa kamu kok maca yunzifun, ada yanzifun yang qiraatnya itu. Ihdinas siratal mustaqim, ada ihdinas siratal mustaqim. Shad ada yang membaca antara ismam, antara zai dan shad. Itu bicara bacaan siapa. Walhasil zaman sekarang ini kita sangat-sangat mengakui kekurangan tentang masalah qiraat ini. Cuma sedikit orang-orang yang masih perhatian masalah ini. Bahkan di pondok-pondok tahfidz pun ya enggak sedetail itu yang dipelajari. Mungkin karena dianggap terlalu sulit, atau mungkin karena keterbatasan kemampuan, atau mungkin karena semangat yang kurang. Ketika yang batil dan yang hak sudah hampir jadi campur, kayak contoh kasus masalah hadis itu kan, kenapa sih diperlukan pembukuan hadis? Di zaman siapa itu? Di mustalah hadis itu yang pertama kali membukukan hadis siapa? Ar-Ramah Hurmuzi itu ilmu hadis riwayah ya. Kalau ilmu hadis riwayah siapa itu? Nah itu. Karena banyak orang yang dikit-dikit bilang ini hadis, ini hadis. Padahal Nabi nggak pernah bersabda seperti itu. Padahal nggak ada hadis begitu. Orang jual daging, ditulis di tokonya, man akala lahmal ghanam, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Ghufirallahu ma taqaddama. Orang jual minyak wangi, man tatayyaba, siapa orang pakai minyak wangi dengan jenis minyak wangi ini, maka dia akan mati husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakarepe dhewe. Nah, maka diperlukan pembukuan masalah hadis atau mengatur mana sanad yang bisa diterima, mana yang enggak bisa diterima. Begitu juga masalah qiraat ini. Ketika banyak orang yang membaca sakarepe dhewe, maka diperlukan pembukuan agar jelas apakah Imam Asim memang mengajarkan seperti ini qiraatnya, apakah Imam Al-Kisai seperti ini qiraatnya. Nah, itu. Ketika sudah banyak lobang-lobangnya, qama mongko jumeneng sapa jahabizatul ummati, sapa pira-pira wong pinter-pintere, wong cerdas-cerdase umat. Wa balaghu lan padha banget-bangetaken sapa jahabizatul ummah fil ijtihadi ing dalem ijtihad, ing dalem usaha dalam menjaga masalah qiraat ini. Wa jama'u lan padha ngumpulaken sapa jahabizah al hurufa ing pira-pira huruf wal qiraati lan pira-pira bacaan. Mereka mengumpulkan bagaimana huruf-huruf yang tepat dalam baca Quran, makharijul huruf, dan juga cara baca yang memang bersumber dari Nabi SAW. Mereka jaga, mereka kumpulkan. Wa azau lan padha bangsaaken, padha balekaken sapa jahabizah al wujuha ing pira-pira wajah, ing pira-pira arah, war riwayat lan pira-pira riwayat. Mereka kembalikan, mereka nisbatkan, kalau cara baca begini maka itu adalah riwayat imam ini, kalau cara baca begini maka imam ini. Itu wa mayyazu lan padha beda-bedaaken sapa jahabizah as-sahiha ing bacaan kang sahih, wal masyhur lan kang masyhur, wasyadzalan bacaan kang syadz. Bi usulin kelawan pira-pira dasar as-saluha kang padha gawe dasar sapa jahabizah ha ing usul,
wa arkanin lan pira-pira rukun fassaluha kang bodo merinci sapa jahabidzah ha ing arkan. Mereka berikan batasan-batasan, mereka berikan dasaran-dasaran, kalau begini maka begini, kalau begitu maka begitu. Itu dalam satu kitab, dalam aturan-aturan yang tertulis dalam kitab. Fa awwalu man mongko utawi kawitane wong sonnafa kang ngarang sapa man fil qiraati ing dalem masalah pira-pira qiraat. Iku Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Orang yang pertama kali membuat karangan dalam masalah qiraat adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Thumma Ahmad bin Jubair Al-Kufi, kemudian disusul oleh ulama yang lain bernama Ahmad bin Jubair Al-Kufi. Thumma Ismail bin Ishaq Al-Maliki, sahibu Qalun, yaitu muridnya Imam Qalun. Ismail bin Ishaq ini muridnya Imam Qalun. Thumma Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, kemudian Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, sahibu tafsir At-Tabari. Thumma Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Umar Ad-Dajuni. Thumma Abu Bakar bin Mujahid. Itu nama-nama tersebut para imam-imam yang termasuk pelopor-pelopor pemula dalam membuat karangan atau kitab tentang masalah qiraat. Setelah itu summa qama mongko nuli jumeneng sapa annasu menungso fi asrihi ing dalem mongsone Imam Abu Bakar bin Mujahid wa ba'dahu lan ing dalem sakwise asrihi di masa Imam Abu Bakar bin Mujahid dan setelahnya banyak orang-orang yang mulai ikut juga bitaklifi kelawan ngarang fi anwa'iha ing dalam pira-pira maceme qiraat. Jami'an haling ngumpulaken wa mufridan lan ngijenaken. Maknanya jami'an yaitu karangan tersebut mengumpulkan semua jenis qiraat sab'ah. Mufridan ada juga sebagian ulama yang mengarang karangan khusus kitab ini tentang bacaan Imam Al-Kisai. Khusus kitab ini tentang bacaan Imam Ibn Amir. Khusus ini kitab tentang bacaan Imam siapa begitu. Itu mufridan maknanya. Wa mujizan lan ngeringkes, wa mushiban lan dawa-dawaaken. Ada yang karangannya ringkas, ada karangannya yang meluas. Macam-macam sudah mulai sampai zaman sekarang kita ini banyak kitab-kitab qiraat yang bisa kita temui. Wa a'immatul qiraat lan utawi pira-pira imam qiraat iku la tuhsa ora bisa den itung jumlahe akeh. Waqad sannafa lan teman-teman wis ngarang tabaqatihim ing pira-pira tingkatane a'immatul qiraat sapa Hafizul Islam Abu Abdullah Az-Zahabi. Nah, Al-Imam Az-Zahabi beliau mempunyai satu karangan yang menceritakan tentang tabaqatul qurra, tingkatan-tingkatan para qurra. Artinya tingkatan itu generasi atau zaman. Yani siapa saja qurra di zaman sahabat, siapa saja qurra di zaman tabi'in, siapa saja qurra di zaman tabi'ut tabi'in, siapa saja qurra di zaman abad kesekian itu. Di kitab Al-Imam Az-Zahabi. Memang Az-Zahabi ini subhanallah terkenal orang yang karangannya ka ono sing cilik, gede-gede kabeh. Summa hafizul qiraat mengko nuli imam kang jaga pira-pira qiraat rupane Abul Khair Ibnul Jazari. Nah, Al-Imamul Jazari juga punya karangan yang menceritakan tentang tabaqatul qurra, tingkatan-tingkatan periode-periode para imam ahli qiraat. Anwaul qiraat wallahu alam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.